Presiden Jokowi pun dituntut mundur tanpa bisa menjawab siapa yang sanggup menggantikan beliau. Rizal Ramli, Rocky Gerung, Anies Baswedan, atau AHY? Memangnya mereka bisa apa? Yakin mereka bisa mencari vaksin hingga ratusan dosis seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Mudiar, grup tenis Semarang diobok-obok polisi. 2 tertangkap, dalang harus diburu. Pemerintah dan rakyat sedang bersama-sama bekerja keras menangani pandemi. Fokus pada 2 hal saja, yakni penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Semuanya harus berjalan bersama-sama, karena kita sendiri sudah tahu betapa masif imbas pandemi terhadap perekonomian bangsa ini. Pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Artinya, kondisi yang sama juga terjadi di negara lainnya, termasuk imbasnya yang membuat roda perekonomian menjadi melambat. Pemerintah sudah mengambil jalan yang dinilai paling baik, walaupun diantaranya terburuk, yakni PPKM. PPKM sudah diberlakukan sejak tanggal 3 Juli lalu. Tujuannya untuk menahan angka COVID, yang ujung-ujungnya pun juga buat pemulihan ekonomi rakyat. Namun, para pengacau negara malah membuat situasi kian memburuk. Apakah mereka lupa kalau pandemi yang melanda dunia bukanlah kesalahan pemerintah? Sejauh ini, Presiden Jokowi sebagai kepala negara juga tidak pernah melakukan kesalahan fatal atau penyelewengan. Kalau dirasa negara kewalahan mengatasi pandemi, masih banyak negara lainnya yang juga kena imbas lebih parah. Masalahnya, di manakah posisi kita saat negara sedang susah? Mendukung dengan menyebarkan semangat optimisme atau malah melumpuhkan dengan seruan mengajak makar dan rusuh? Sayang sekali masih saja ada para pengacau yang bermaksud membodohi rakyat. Seakan kondisi sulit ini hanya terjadi di Indonesia. Seakan yang sedang melakukan penanganan pandemi hanya pemerintahan Presiden Jokowi saja. Sementara di negara lain, pandemi dan kesulitan ekonomi tidak terjadi. Biadab. Hanya karena ambisi dan kepentingan politik, para pengacau ini mau mengorbankan rakyat. Rakyat yang lagi kesusahan mau dimanfaatkan buat mengadakan kekacauan. Chaos. Presiden Jokowi pun dituntut mundur tanpa bisa menjawab siapa yang sanggup menggantikan beliau. Rizal Ramli, Rocky Gerung, Anies Baswedan, atau AHY? Memangnya mereka bisa apa? Yakin mereka bisa mencari vaksin hingga ratusan dosis seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi? Yakin mereka bisa membuat ekonomi stabil dengan harga-harga bahan pokok yang juga stabil seperti Presiden Jokowi? Negara lain ekonominya minus hingga 2 digit loh. Indonesia ini masih mending, masih bisa memberi bansos dan berbagai macam bentuk bantuan buat rakyat. Perawatan pasien COVID gratis, vaksin pun juga gratis. Tapi yang namanya syahwat politik dan kebencian pribadi, itu memang susah dicari obatnya ya. Bisa dibilang lebih susah ketimbang mencari obat COVID. Jadi tidak heran kalau ada saja sekelompok orang yang hendak bikin kekacauan di masa pandemi ini. Bukannya membantu pemerintah melawan COVID, atau bantu tetangga yang kena COVID, atau yang ekonominya lagi susah, ini malah mau menciptakan kekacauan. Kita masih ingat beberapa waktu lalu BEM UI sempat viral lantaran mengunggah meme Jokowi sebagai the king of lip service. Kekecewaan yang mewakili PKS itu dimanfaatkan oleh Demokrat untuk mendukung aksi turun ke lapangan hingga banyaknya tagar menyuruh Jokowi mundur. Tak berhenti sampai di sana saja, ada mahasiswa dari alma mater lain yang kini juga ikut viral setelah memprovokasi ajakan aksi demo Jokowi Endgame. Kemudian muncul grup WhatsApp bernama Grup Tenis Semarang. Tanggapan layar grup ini beredar masif juga di media sosial. Isi percakapannya pun mengenai arahan untuk menggelar aksi serentak pada tanggal 24 Juli. Di dalam grup ini ada percakapan yang menyebut aksi tersebut memiliki tujuan, yakni ciptakan kekacauan untuk melumpuhkan perekonomian kota. Niat yang jelek dan biadab. Disebut pula narasi bahwa aksi demo itu merupakan bentuk luapan amarah masyarakat kepada pemerintah. Kalau itu merupakan aksi masyarakat, lalu mengapa mereka mau menciptakan kekacauan ekonomi? Sungguh nyata sekali tujuan politis aksi demo ini. Bohong kalau buat masyarakat. Tujuannya membuat guncangan terhadap ekonomi. Ini malah merugikan masyarakat. Apalagi di halaman kedua percakapan grup itu juga ada permintaan untuk menghapus data dan konten di dalam HP yang berpotensi membongkar identitas anggota grup itu, termasuk menggunakan nama samaran di aplikasi chat Discord.
Ternyata belum sampai tanggal 24 Juli pihak kepolisian sudah berhasil mengobok-obok grup WA ini. Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 2 orang terduga provokator dari grup tenis Semarang itu. Ada 2 orang yang diamankan di Semarang pada Jumat malam lalu 23 Juli, berinisial N dan B. Agar tidak terdeteksi petugas, inisiator aksi sengaja membuat grup WA dengan menggunakan nama grup klub tenis. Klub tenis ya. Mereka merencanakan aksi demo ini di berbagai lokasi di Jawa Tengah seperti di Semarang, Solo, Sukoharjo, Brebes, dan juga Kudus. Penyelidikan polisi menemukan sempat diadakan Zoom meeting pada hari Kamis tanggal 22 Juli lalu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan host bernama Eli Al-Yahya, pelaku N ini bertugas sebagai inisiator dan host Zoom meeting untuk rapat aksi pada 24 Juli. Sementara B berperan sebagai penyebar ajakan aksi di sejumlah media sosial dan juga grup WA. Sejumlah barang bukti pun juga turut diamankan seperti HP, screenshot pesan ajakan demo di grup WA, dan rekaman Zoom meeting itu. Bravo! Belum beraksi sudah berhasil diciduk oleh polisi. Kita lihat betapa aksi-aksi belakangan yang terjadi sengaja disusun rapi agar tidak tercium oleh aparat. Intinya satu, membuat rusuh dan kacau agar rakyat semakin tidak percaya pada pemerintah. Kalau benar terjadi penggulingan kekuasaan, negara kita juga yang susah. Bukannya terbebas dari corona, yang ada malah jadi syuriah kedua. Betapa busuk niat mereka dikala saudara sebangsanya sedang susah. Jadi aksi seperti ini sudah seharusnya mendapat hukuman yang setimpal. Biar mereka yang menjadi pendemo bayaran, provokator lapangan dan media sosial, maupun bandar yang mensponsori demo. Rencananya tidak sulit, rasanya pun juga tidak sulit ya bagi kepolisian untuk melacak sumber aliran dana para pendemo seperti aksi-aksi 212, 411, penolakan Pilpres 2019, penolakan Undang-Undang Omnibus Law, atau revisi KPK. Sayang sekali kalau cuma aktor lapangan saja yang dijerat, sedangkan bandar demo masih berkeliaran dan siap mengeluarkan uang tak berseri. Padahal dulu sempat melacak hingga orang yang terkait cendana dan juga cikeas. Sayangnya lagi-lagi penyelidikan lebih dalam pun dihentikan. Tapi di saat kondisi genting seperti saat ini, yang paling utama adalah melumpuhkan bandar demo. Semoga saja polisi segera mengusut otak di balik semua aksi ini. Karena mereka juga tidak akan berhenti hingga negara yang kita cintai ini hancur tak bertepi. Begitulah kura-kura. Oke guys, gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Bye!